Penyakit menular seksual yaitu ada 6 bagian. 1. HIV atau AIDS, 2. Gonore, 3. Sifilis, 4. Herpes simplex genitalia, 5. Keputihan, dan epididymitis. Apa itu penyakit menular seksual PMS? Penyakit menular seksual PMS adalah penyakit infeksi yang menular melalui kontak seksual, baik seks vaginal, oral, maupun anal. Penularan penyakit ini bisa melalui darah, sperma, ataupun cairan tubuh lainnya. Pengertian sifilis. Sifilis adalah penyakit menular pada organ reproduksi wanita maupun pria yang dapat disebabkan oleh infeksi bakteri dan dapat menular melalui aktivitas seksual dengan penderitanya. Meskipun demikian, sifilis adalah penyakit menular seksual yang dapat disembuhkan dengan pengobatan dan perawatan medis yang tepat. Apa itu sifilis? Raja singa atau sifilis adalah salah satu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Penyakit ini dapat memengaruhi berbagai organ tubuh dan memiliki beberapa tahap perburukan kondisi. Umumnya, sifilis adalah penyakit yang diawali dengan luka di sekitar alat kelamin, dubur, ataupun mulut. Awal kemunculan luka tersebut cenderung tidak disertai dengan rasa nyeri. Karena lukanya tidak terasa nyeri, sifilis kadang tidak langsung disadari oleh penderitanya. Walau begitu, penderita sifilis tersebut tetap bisa menularkan infeksi ke orang lain. Penyebab sifilis. Penularan sifilis sendiri dipicu oleh aktivitas seksual yang dilakukan oleh penderitanya, seperti penetrasi, seks oral, atau seks anal. Namun, resiko penularan sifilis dapat dicegah menggunakan alat pengaman, seperti kondom saat melakukan aktivitas seksual. Gejala sifilis. Terdapat beberapa tahapan gejala sifilis yang dimulai dari munculnya luka sehingga tahapan yang paling berbahaya yaitu munculnya tumor kecil di bagian tubuh tertentu. Bahkan sifilis yang tidak diobati dengan tepat dapat memengaruhi kesehatan organ tubuh lainnya. Berikut masing-masing penjelasan terkait tahapan gejala sifilis. 1. Sifilis primer. Penyakit sifilis primer ditandai dengan munculnya luka pada alat kelamin, dubur, bibir, maupun mulut. Selain itu, dapat juga ditemukan pembengkakan kelenjar getah bening daerah selangkangan yang menandakan adanya reaksi sistem kekebalan tubuh melawan infeksi sifilis. Sifilis sekunder. Sifilis sekunder adalah tahapan yang akan terjadi beberapa minggu setelah luka di sekitar alat kelamin, dubur, bibir, maupun mulut menghilang. Di samping itu, penderita sifilis sekunder juga akan merasakan beberapa gejala lain seperti flu, sakit kepala, nyeri sendi, demam, merasakan lelah secara berlebihan, pembesaran kelenjar getah bening, rambut rontok, penurunan berat badan. 3. Sifilis laten. Di tahapan ini, penderita sifilis tidak mengalami gejala klinis tertentu. Di 12 bulan pertama sifilis laten terjadi, penderita masih dapat menularkan infeksinya. Namun setelah 2 tahun, infeksi sifilis sudah tidak dapat ditularkan lagi, meskipun bakteri penyebab sifilis masih ada di dalam tubuh. 4. Sifilis tersier. Infeksi sifilis terhadap tersier ini merupakan tahapan dalam penyakit sifilis yang paling berbahaya. Tahap ini biasanya muncul 10-30 tahun setelah infeksi primer. Gejala sifilis tersier umumnya ditandai dengan munculnya gumah atau tumor kecil pada bagian tubuh tertentu. 5. Sifilis kongenital. Disebut juga sifilis bawaan, yaitu penyakit yang ditularkan ibu hamil kepada anaknya. Kondisi ini sering menimbulkan komplikasi serius saat kehamilan. Berikut adalah pencegahan sifilis. Gunakan kondom dan dental dam dengan benar dan konsisten. Hindari hubungan seksual dengan pasangan yang memiliki gejala sifilis. Tidak berbagi jarum suntik dengan orang lain. Pengobatan sifilis. Bagi penderita sifilis primer dan sekunder, dokter akan mengobatinya dengan menyuntikkan antibiotik ke dalam otot. Sedangkan untuk penderita sifilis tersier akan mendapatkan antibiotik melalui jalur intravena infus. Kesimpulan dari penyakit sifilis adalah
Sifilis dapat ditularkan melalui kontak seksual, kontak langsung dengan penderita, atau dari ibu hamil ke janin.